Belum. Oke, Kak, bentar. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan tentang sexist language. Language that often used and based on quantity, not quality. Jadi, sexist language ini adalah bahasa yang sering dipakai berdasarkan kuantitas, bukan kualitas. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, semua materinya saya ambil dari buku An Introduction to Sociolinguistics dari Ronald Warthoff and Janet M. Fuller, itu yang 7th edition. Okay. Take a look at this sentence. The word for minister in French is masculine. The minister, so it is difficult to refer to a female minister. Kata menteri atau duta besar di Prancis adalah maskulin. Jadi kayak sulit dimaksudkan kepada perempuan. Nah, kalau saya cari di Google, pengertian dari bahasa seksis itu, kata Worthing pada tahun 2007, bahwa seksis adalah sebagai bahasa yang mempresentasikan pria dan wanita secara tidak setara, di mana anggota dari kelompok seks yang satu dianggap lebih rendah kemanusiaannya. Maksudnya itu kayak lebih sederhana gitu. Tapi karena saya ngambil dari buku Introduction tadi, makanya saya menyimpulkan bahwa sexist language itu adalah bahasa yang sering dipakai berdasarkan kuantitasnya, bukan kualitasnya. Next, Kak. In other occupations, words that were often assumed to apply in the sex of the person might be perceived by a gender maker, such as male nurse. We should note that men are increasingly found in the nursing profession, and nurse is less frequently interpreted as implying female, just as the assumption that a doctor is no longer the case. Jadi dari profesi lain, kata-kata yang sering kali dianggap menyiratkan jenis kelamin seseorang kayak ditandai dengan penanda gender seperti perawat laki-laki. Sebaiknya kita tuh memperhatikan bahwa pria semakin didapati di profesi keperawatan dan perawat kurang sering diartikan sebagai menyiratkan kayak wanita gitu. Sama seperti asumsi bahwa seorang dokter adalah pria bukan lagi suatu standar. Ini kayak dokter itu bisa pria, bisa wanita. Lanjut, Kak. However, as we will discuss further below, often the issue is not the labels which but a woman or man in particular professions are discussed. Namun, seperti yang akan kita bahas sekarang, seringkali masalahnya bukanlah sebutan yang digunakan, melainkan bagaimana wanita atau pria dalam profesi tertentu dibahas. The problem with such words is they cannot influence what profession we choose or they appropriate for any man or any woman. If the unmarked form is fireman, it's possible to be a firewoman, but it is mostly marked and studied that the norm is for a person in this occupation to be man. Jadi kayak masalah dan kata-kata seperti itu, mereka itu dapat mempengaruhi profesi yang kita lihat sebagai kayak apakah hanya pria dan apakah hanya wanita. Dan juga jika bentuk, misalnya nih bentuk bertanda adalah kayak pemadam kebakaran. Nah itu mungkin bisa jadi pemadam kebakaran perempuan. Tapi secara bahasa kita bisa mengambil kesimpulan atau ditandai dan juga menunjukkan kalau pemadam kebakaran itu hanya laki-laki, tapi sebenarnya pemadam kebakaran itu juga ada perempuan. Lanjut, Kak. Kak, lanjut. Udah belum? Yang kan?
Kok nggak muncul ya di sini? Ah, ya udah. Respon tadi Kak. Udah belum Kak Res? Nggak muncul. Udah belum? Udah. Ini udah nih. Oke. To return to the fourth linguistic perspective, gender distinction such as gender distinction must be accepted, which would also be a clear argument in support of the Korean hypothesis. If the people who speak language who are not active, like China, Japanese, Persia, and Turkish do not make the kind of gender distinction English makes to its system of pronouns, but it will be difficult to and evidence to support a generalization that males who speak this language are less active than males who speak English. Sebenarnya manusialah yang menggunakan bahasa spesifik ini, kayak bahasa Cina, Jepang, Persia, dan Turki itu tidak membuat perbedaan jenis gender bahasa Inggris melalui sistem pengucapannya. Tapi akan sulit untuk menemukan bukti bahwa laki-laki yang berbicara bahasa ini kayak lebih sedikit aktif daripada laki-laki yang berbicara bahasa Inggris. Lanjut Kak. Udah belum? Belum muncul di sini. Okay. Important summary for the first material or the grammatical gender matching material. Jadi ringkasan penting untuk materi yang pertama ini, grammatical gender matching ini. Yang pertama, pembahasan ini mengarah kepada profesi yang dianut, apakah kebanyakan laki-laki atau perempuan. This discussion leads to the professional health, whether mostly men or women. Yang kedua, women themselves create language based on gender. Manusia sendirilah yang menciptakan bahasa yang berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, terdapat beberapa bahasa yang tidak membedakan jenis kelamin, tapi bahasa Inggrislah yang membuat sistem tersebut. Lanjut Kak. Udah muncul? Belum, bentar. Belum muncul. Apa karena jaringanku ya belum begini? Belum loh Kak. Ya, aku udah next dari tadi. Bentar ya. Itu yang slide selanjutnya itu yang if there is a relationship itu ya Kak? No, we go the second material language. Terus if there is a relationship ya? Iya, if there is relationship. Di laptop aku belum muncul next-nya, tapi aku bacain dari ini aja ya, dari HP nggak apa-apa kan? Iya, nggak Tahu apa-apa. kenapa nggak muncul? Okay, we go to the second material, language. If there is a relationship between language and what you, regardless of its duration, you believe this sentence flows that you will accept that language will relate. Jadi ada hubungan antara bahasa dengan pandangan dunia tentang gender tadi, terlepas dari arah mana kita percaya dan daripada yang kita harapkan. Next, Kak. Udah? Udah.
Di sini agak panjang penjelasannya, tapi saya jelaskan bahasa Indonesia aja ya. Kayak pasangan istilah seperti tuan, nyonya, gubernur laki-laki, pengasuh perempuan, itu berbeda dalam lebih banyak hal daripada sekedar menunjukkan bahwa itu adalah pria dan wanita. Kayak meskipun nih, tuan, nyonya, kayaknya tuan itu adalah pria yang bertanggung jawab. Tapi kata nyonya umumnya digunakan untuk memaksudkan kekasih perempuan dari pria yang sudah menikah. Kayak menjadi gubernur. Gubernur laki-laki itu adalah posisi politik yang penting. Terus pengasuh perempuan. Pengasuh perempuan itu adalah seseorang yang merawat anak-anak. Lanjut, Kak. If they know this word, they may not be familiar with the connotation stated here, as the physicians have made the term/term irrelevant, especially for young people today. Lanjut, Kak. However, gender asymmetry still exists in modern day English use. For instance, where it's common to refer to other female as girls, even in a professional context. For example, a bank employee might tell a customer that the girl who handles the house loans is out today. Kayak asimetri jenis kelamin masih ada dalam penggunaan bahasa Inggris modern. Misalnya, meskipun sudah umum untuk menyebut perempuan dewasa sebagai anak-anak perempuan, bahkan kalau kayak dalam konteks profesional, misalnya seorang karyawan bank mungkin memberitahu pelanggan bahwa gadis yang menangani pinjaman perumahan sedang tidak ada. Lanjut, Kak. Gender-wise, that the English language has been literally man-made and is still primarily under male that males as the dominant group has proceeded language, talk, and reality. Gender pada 1945, bahasa Inggris dibuat oleh manusia dan masih terutama di bawah kendali laki-laki. Dan laki-laki sebagai kelompok yang dominan, yang telah menghasilkan bahasa, pikiran, dan realitas. Terakhir, Kak, yang terakhir. However, such change in both language and worldview are still important and a relative of politics around equality. Language is used to claim our legitimacy. Akan tetapi, perubahan tersebut dalam bahasa maupun pandangan dunia masih terjadi dan merupakan cerminan dari perjuangan kebijakan sekitar kesederajatan. Bahasa digunakan untuk mengklaim atau menyangkal legitimasi. Itu kalau kayak contohnya itu kayak kayak satpam itu pasti kebanyakan laki-laki. Nah, kan itu dari kuantitasnya bukan kualitasnya. Terus kalau misalnya pembantu rumah tangga, nah itu kan perempuan. Jadi kayak belajar ini tuh ditentukan dari kuantitasnya bukan kualitas. Jadi kayak banyaknya gender apa yang bekerja di profesi tersebut, bukan dari gendernya laki-laki atau perempuannya, tapi kayak itu tadi kayak satpam kebanyakan laki-laki, pembantu rumah tangga kebanyakan perempuan. Mungkin itu saja Ibu dan teman-teman yang bisa saya pelajari dari buku yang saya bilang tadi. Kurang lebih saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan dan Ibu mau menambahkan, silakan. Oke, terima kasih Dea. Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Silakan tanyakan ke Dea dulu ya. Dea silakan dicatat dulu. Nanti kalau udah baru dijawabin. Oh, oke, Bu. Oke, jadi sedikit menambahkan, sexist language ini, jadi dia membahas tentang bagaimana bahasa itu dia mempengaruhi atau dipengaruhi juga oleh gender. Seperti tadi yang dijelaskan Dea, kayak kalau kita dengar kata presiden, common people atau orang biasanya itu
mengidentifikasikan atau memikirkan, oh presiden itu laki-laki. Sehingga kalau ada presiden perempuan, itu nanti akan dipanggilnya female president. Kalau presidennya laki-laki dipanggil presiden aja. Nah, jadi itu namanya sexist language. Jadi bagaimana kita itu menggunakan bahasa berdasarkan gendernya gitu. Kayak misalkan kalau kita bilang nurse perawat. Ketika perawatnya perempuan ya udah orang itu akan panggil nurse aja. Tapi kalau lihat ada perawat laki-laki, zaman dulu pasti dipanggilnya male nurse karena sesuatu yang tidak wajar zaman dahulu ketika seorang laki-laki itu menjadi seorang perawat dan perempuan menjadi pemimpin atau presiden. Tapi di era sekarang ini, modern ini sekarang saya rasa sudah mulai berkurang. Kayak dulu, kalau dulu itu di luar negeri itu pengasuhan anak itu hanya dibebankan pada orang tua. Jadi dulu namanya itu mothering or fathering. Jadi kalau misalkan yang ngasuh itu cuma ibu, ya mothering. Kalau yang ngasuh cuma ayah, itu fathering namanya. Nah, sekarang ini itu sudah berubah menjadi parenting. Kenapa? Karena ayah dan ibu bekerja sama untuk mengasuh anak. Jadi namanya parenting. Nah, kalau dulu mothering, karena yang paling banyak mengasuh adalah ibu. Ayahnya paling banyak ngapain? Kerja, seperti itu. Jadi itu beberapa sexist language yang sekarang ini sudah mulai dirubah dan sudah mulai berkurang karena emansipasi. Kalau di Indonesia sendiri kita tahu tokoh emansipasi perempuan adalah Ibu Kartini ya. Jadi di mana perempuan itu tidak lagi dianggap cuman memasak, berdandan dan juga melahirkan anak dan merawat anak di rumah, tapi perempuan juga memiliki daya dan upaya untuk bekerja, berkreasi dan juga lain sebagainya. Jadi sekarang sudah jarang kalau misalkan ada presiden perempuan pun tetap panggilnya presiden. Kemudian pola pengasuhan anak sekarang bukan mothering lagi tapi parenting karena yang berperan di pengasuhan anak itu sekarang bukan hanya seorang ibu tapi bukan hanya perempuan aja tapi ayah juga berperan penting dalam proses pengasuhan anak itu sendiri. Oke, silahkan yang mau bertanya tentang sexist language. Saya boleh bertanya tidak? Boleh Zat? Yakin? Boleh. Iya, insya Allah kalau dia bisa dia jawab, kalau nggak bisa. Enggak, nih gampang aja kok. Ini kan masih terkait profesi yang paling mayoritas gitu kan. Nah, kalau menurut Dea itu dari pandangan Dea ya, hakim itu mengarah kemana, laki-laki atau perempuan? Kalau misalkan laki-laki, ada apa dengan perempuan gitu? Kenapa perempuan bisa nggak sih jadi hakim gitu? Kalau nggak bisa, kenapa gitu? Atau mungkin sebaliknya gitu. Mudah kan kita ya? Kalau menurut dia ya Zat, bisa dua-duanya nggak sih? Soalnya kan hakim ada perempuan, ada juga laki-laki. Karena kurang tahu kan kalau masalah hakim-hakim gitu, cuma kayak ngeliat berita gitu. Sebenarnya apapun profesinya, menurut dia nggak menutup kemungkinan perempuan untuk mendapati profesi tersebut. Kayak gitu. Jadi dalam profesi apapun, perempuan bisa juga bisa juga kayak ngelakuin profesi itu gitu. Jadi bisa aja perempuan atau laki-laki. Karena nggak ada lah kayak harus dibeda-bedain perempuan dan laki-laki. Perempuan juga bisa, laki-laki juga bisa. Kalau menurut dia sih kayak gitu. Nggak tahu kalau ibu gimana? Menurut dia sih gitu Bu, salah ya? Nah, oke. Nah, dia gimana? Jadi Izat tadi kan nanya, kalau profesi hakim itu kebanyakan apa gitu ya? Iya, Bu.
Nah, kalau menurut Dea, hakim boleh laki-laki, boleh perempuan. Nah, jadi kalau misalkan hakim itu kan dia ibaratnya memutuskan peradilan seperti itu ya. Saya juga kurang tahu bagaimana detail pekerjaan hakim gitu. Tapi di luar sana mungkin juga banyak perempuan-perempuan yang dia kompeten untuk menjadi hakim dan dia profesional juga sebagai hakim. Jadi itu oke. Mau perempuan itu mau menjadi hakim or not, atau ada hakim perempuan atau tidak, it's okay gitu. Karena seperti saya bilang tadi, sekarang ini sudah banyak yang namanya emansipasi. Jadi tidak ada, sekarang sudah berkurang ya, bukannya tidak ada, tapi sudah berkurang border untuk perempuan itu dibatasi. Oh, perempuan bolehnya cuma di rumah aja, ngurus anak, masak, dan lain-lain. Itu saya rasa sekarang sudah mulai berkurang. Jadi perempuan atau wanita sekarang boleh bekerja sesuai dengan passion, sesuai dengan keinginan, minat, dan bakat mereka gitu. Tapi tetap ada juga ketika kita ngomong hakim, itu yang teringat atau yang terlintas di kepala mayoritas orang itu adalah hakimnya laki-laki. Karena itu tadi, karena sexist language itu sudah ada sejak zaman dahulu dan belum bisa hilang 100% gitu. Cuman ada beberapa yang mungkin sudah berkurang gitu. Gimana Izat? Terjawab nggak? Nggak semua sih, tapi tak apalah, cukup aja. Oke, maksud Izat gimana sih? Maksud pertanyaan Izat itu gimana? Kalau hakim itu lebih kepada laki-laki, apakah perempuan juga bisa jadi hakim? Terus dikatakan, iya, perempuan juga bisa jadi hakim gitu. Tapi apakah bakalan sama hakim perempuan dan hakim laki-laki? Tadi saya udah nanya sih di yang, tapi ya udah tak apalah. Lanjut aja yang berikutnya. Jangan dipanjangin lagi. Jadi saya nambahin aja nih Zat. Nah, Izat ini barusan nih seksis nih. Apakah sama ketika wanita jadi hakim dengan laki-laki menjadi hakim? Kenapa Izat bisa bilang begitu? Apa yang membedakan memangnya? Nah, Izat baru saja melakukan seksis nih. Jadi Izat bukan saya yang membedakan, tapi Imam Mazhab yang membedakan. Apa? Bukan saya yang membedakan, tapi 4 Imam Mazhab yang membedakan. Dalam Al-Fiqh Islami wal Adilatuh, dalam dari Syawab Az-Zuhaili. Imam Mazhab itu sepakat bahwa hakim disyaratkan berakal, balik, merdeka, muslim, memiliki pendengaran, penglihatan, percakapan yang baik. Tapi mereka berbeda pendapat perihal syarat adalah sejenis kesalehan, jenis kelamin laki-laki, dan kemampuan ijtihad. Tapi mazhab Hanafi memberikan peluang bagi perempuan untuk berprofesi sebagai hakim. Khususnya seperti perdata, ya seperti kasus perdata. Sedang untuk kasus pidana, bagi mazhab Hanafi tidak boleh ditangani oleh hakim perempuan. Perempuan itu dia sifatnya sekali lihat, dia gimana? Dia lebih mudah, lebih kuat ingatannya gitu. Makanya kalau kita lihat dalam ketika orang mengusung nih, kita agak melenceng sedikit, ketika orang mengusung jenazah, itu kenapa bukan perempuan? Kenapa sama laki-laki? Karena perempuan itu dia sifatnya kan lebih sensitif gitu ya kan. Perasaannya itu lebih kuat gitu. Dan mereka lebih ingat gitu. Beda sama laki-laki. Ya mungkin macam saya ini kan. Ya gimana? Habis udah ditinggalin sesuatu, udah habis itu udah cepet lupanya. Tapi kalau perempuan enggak seperti itu.
Ditambah Iya. lagi perasaan mereka yang mereka mainkan. Itu akan membaca tanya tadi kepada dia. Bagaimana dengan perempuan kalau jadi hakim dalam sebuah Oke. bahasa Israel dapat fikih Islam adilatuh. Oke. Nah, jadi berarti itu Izat sudah punya referensi. Nah, ketika referensi Izat adalah agama, maka ya itu tidak bisa serta-merta. Kan Izat tadi cuma nanya, bisa enggak perempuan jadi hakim? Kalau secara perspektif untuk konteksnya ini sexist language ya, kita belajar social linguistik ya. Nah, itu bisa. Nah, bisa kenapa? Karena memiliki peluang, karena memiliki kesempatan yang sama gitu. Sekarang di era emansipasi. Cuman ketika Izat mempunyai referensi sebagai dari segi agama, nah itu boleh juga. Dimasukkan, boleh menjadi hakim tapi dengan prasyarat tertentu. Nah, seperti itu. Nah, jadi bukan berarti perempuan tidak bisa menjadi hakim, bisa, tetapi dengan prasyarat yang tadi Izat sebutkan. Berarti Izat ini sebenarnya sudah punya jawaban. Nah, cuman Izat mau ngetes aja kawannya, tahu nggak nih tentang agama gitu tak. Nah, jadi maaf ya dia bukan maksud offense, no offense please. Bukan maksud nyindir ya. Maaf. Nah, karena mau pengetahuan juga, Bu. Iya, betul. Nah, jadi ketika kita konteksnya belajar dengan social linguistik, Izat punya referensi nih, Ibu, tapi ketik dalam agama Islam begini nih, Bu. Perempuan nggak bisa jadi hakim karena dia lebih begini seperti itu kan. Nah, it's okay. Nah, kita sebagai tahu nggak kenapa sexist language ini tidak menggunakan referensi agama Islam? Kenapa? Karena coba kalian lihat orang-orang di Inggris itu mayoritasnya dia apa gitu. Nah, jadi kita nggak bisa juga mengatakan agama ini tidak tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tidak juga agama ini memiliki aturan terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, boleh juga. Nah, kita tugasnya adalah belajar ketika di Inggris itu seperti ini sexist language-nya. Ketika pengasuhan itu hanya ibu, namanya mothering. Sekarang sudah berganti menjadi parenting. Itu karena orang tua yang berpengaruh besar untuk pengasuhan anak. Dalam agama Islam bagaimana? Yang ngasuh anak itu siapa? Ibunya aja atau bapaknya aja atau dua-duanya? Ibu sebagai madrasah pertama bagi anak. Ya, ibu sebagai madrasah utama. Pengasuhan yang madrasah utama ibunya, tapi bapaknya habis itu udah nggak kerja aja gitu, nggak usah ngurus anaknya, nggak usah ngasuh. Nah, jadi tetap dua-dua gitu. Cuman, nah itu kenapa agama jangan ditelan mentah-mentah. Ibu sebagai madrasah utama betul, tapi peran ayah itu juga sangat penting, di mana ketika ayah itu memberikan pengasuhan kepada anaknya, anak itu menjadi lebih percaya diri. Karena apa? Karena pengasuhan ayah itu kan, kalau laki-laki seperti tadi Izat bilang, laki-laki itu lebih percaya diri. Kalau misalkan kenapa gitu, cepat hilangnya. Nah, itu pentingnya pengasuhan seorang ayah ketika belajar main sepeda sama ibu. Aduh, sakit ya nak, jatuh gini. Ibunya bisa nangis berhari-hari. Ayahnya, pandai. Sudah, yuk kita obatin, udah selesai sakitnya. Nah, di situ pentingnya kerjasama orang tua. Nah, jadi ibu sebagai madrasah utama, betul. Tapi peran ayah juga tidak bisa dihilangkan di situ. Gitu. Begitu juga kayak tadi, Izat nanya, perempuan bisa jadi hakim nggak? Nah, Izat sudah punya jawabannya sebenarnya. Secara Islam, perempuan tidak bisa menjadi hakim karena alasan-alasan tertentu. Nah, tapi bisa menjadi hakim perdata. Nah, itu bisa juga sebagai pertimbangan untuk menjawab pertanyaan Izat sendiri, gitu. Nah, sampai sini sudah jelas? Jelas, Bu. Makasih ya, Izat. Pengetahuan tuh. Izat.
Kayaknya saya nggak usah Oke. nanya lagi deh lain kali. Oh, bukan masalah gitu. Izat bagus bertanya. Justru Izat ketika bertanya, Izat punya referensi, Ibu. Nah, jadi kelasnya itu hidup. Nah, itu yang bagus. Seorang mahasiswa dia memang harus kritis, Izat. Ketika kamu punya referensi nih, Bu. Tapi di Islam gini loh, Bu. Apa namanya? Gini. Oh, iya, Zat, bagus. Berarti kita punya perbandingan. Bagaimana sexist language itu ketika digabungkan dengan pendidikan agama Islam atau dengan akidah Islam. Oh, seperti ini. Jadi kenapa perempuan itu tidak bisa menjadi hakim? Alasannya seperti ini gitu. Atau perempuan tidak boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu itu sebenarnya alasannya ini loh, Bu, di agama boleh gitu. Tapi kan apa namanya? Kita sebagai umat Islam yang mempelajari itu, tapi umat lain pasti mereka punya aturan atau punya pedoman masing-masing seperti itu. Oke ya, bagus nih diskusinya. Jadi kita punya dua perspektif dari perspektif sexist language secara bahasa, secara pembelajaran bahasa dan juga secara agama. Oke? Oke, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Izat, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Cukup aja. Cukup. Oke. Siapa lagi yang mau tanya, boleh. Guys, ada yang mau nanya lagi? Kayaknya enggak deh, belum. Oke, kalau sudah bisa dilanjutin lagi ke presentator yang ketiga. Kalau misalkan Zoom-nya udah mau habis, bisa ganti room lagi. Baik, Bu. Bu, saya tutup dulu nggak? Bunya mana?